Siapa yang paling diuntungkan dalam kesepakatan damai antara Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang ditandai dengan restoratif justice dan kemudian diikuti oleh penerbitan surat penghentian penyidikan, surat perintah penghentian penyidikan, ya ini atau SP3 oleh Polda Metro Jaya. Kalau dari sisi Jokowi dan pendukungnya, mereka pasti merasa secara politik sangat diuntungkan. Sebaliknya bagi kubu penentang Jokowi ini merupakan kekalahan telak karena Jokowi berhasil memecah belah kubu lawan politiknya. Apalagi posisi Egy ini kan adalah ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sebuah hasil survei terbaru yang dirilis pasca kesepakatan restoratif justice menunjukkan hasil yang mengejutkan. Ini berbeda dengan persepsi setidaknya yang dibayangkan oleh Jokowi dan para pendukungnya. Dari hasil rilis ini ternyata mereka yang yakin ijazah Jokowi palsu itu malah melonjak tinggi, sementara yang yakin bahwa ijazah Jokowi palsu itu malah makin menurun. Bagaimana bisa hasilnya seperti itu ya? Karena Egy selama ini adalah figur yang paling bersuara keras menyuarakan palsunya ijazah Jokowi. Bahkan ini sebelum trio RRT, ini terutama Rismon ya, ikut mempersoalkan ijazahnya udah berkuar-kuar terus nih. Egy adalah ketua tim pembela ketika Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja yang dikenal sebagai Gus Nur disidang karena mempersoalkan ijazah palsu Jokowi. Bambang Tri Mulyono ini pada tahun 2017 sempat divonis oleh Pengadilan Negeri Blora 3 tahun penjara karena menerbitkan buku Jokowi Undercover. Ini dianggap dia menyebarkan fitnah ya. Nah, pada tahun 2022 dengan didampingi Egy dan kawan-kawan itu Bambang Tri mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya dia menyatakan Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Yang digugat bukan hanya Jokowi tapi juga KPU dan beberapa lembaga lain. Namun yang terjadi justru Bambang Tri itu pada tahun 2023 kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta bersama Sugi Nur Raharja. Dakwaannya menyebarkan kabar bohong karena Bambang Tri ini diwawancari dalam podcastnya Sugi Nur Raharja soal ijazah palsu Jokowi dan keduanya kemudian divonis masing-masing 6 tahun penjara. Nah, keterlibatan Egy dalam soal ijazah Jokowi tidak hanya sampai di situ. Pada bulan Desember tahun 2024 atas nama TPUA, dia mengadukan Jokowi ke Barreskrim Mabes Polri. Kasusnya sama-sama kita tahu ya, karena kemudian Barreskrim Mabes Polri memutuskan ijazah Jokowi itu asli identik dengan ijazah lain dari pemeriksaan Puslapor, dan kemudian ketika dilakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara ulang, kesimpulannya sama bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dan kemudian yang terjadi justru Jokowi dan para pendukungnya menyerang balik Egy dan kawan-kawan ini termasuk trio RRT yakni Roy Suryo, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa. Ya teman-teman, dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini ya tentu publik juga ya ikut di dalam hal itu memberikan satu pandangannya, memberikan satu tanggap banyak mengenai kasus ini yang berlarut-larut. Nah, kita lihat ya bagaimana survei publik yang mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, di sini dikatakan bahwa survei terbaru ijazah Jokowi, kelompok yang yakin palsu melonjak jadi 21% ini penyebabnya. Nah, ternyata bahwa ya kelompok yang yakin bahwa palsu melonjak jadi 21%. Nah, kita lihat penyebabnya di sini dikatakan teman-teman, gelombang keraguan terhadap keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi ternyata belum mereda meski berbagai klarifikasi institusional telah disampaikan. Ya memang ya seperti ya UGM telah menyampaikan klarifikasinya, dan tentu para relawan Jokowi dan Jokowi sendiri dan lain sebagainya, maka itu tidak mereda bagaimana dengan kecurigaan publik mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Ya memang mengenai, kalau kita lihat akal sehat bahwa ya kasus ini kenapa sampai berlarut-larut, kenapa bukan dari dulu ini ditunjukkan ya. Kemudian hasil survei terbaru Media Survei Nasional atau Median yang dirilis Selasa 20 Januari 2026 menunjukkan tren yang mengejutkan, di mana kelompok masyarakat yang meyakini ijazah tersebut
palsu kini melonjak drastis hingga menyentuh angka 21,0%. Kenaikan signifikan ini memicu pertanyaan besar di tengah publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi di ruang digital dan proses hukum yang sedang berjalan, hingga membuat persepsi masyarakat bergeser meski bukti formal dari Universitas Gadjah Mada UGM sudah lama dipaparkan. Nah, teman-teman, Direktur Eksekutif Median Riko Marbun menyampaikan hasil survei terbaru menunjukkan mayoritas responden masih percaya ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli. Responden disodori pertanyaan bagaimana pendapat Anda mengenai keaslian dokumen ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat menjadi diskusi publik. Nah, survei mencatat 51,1% responden menyatakan percaya ijazah Jokowi asli, kata Riko di Jakarta Selasa 20 Januari 2026. Nah, ternyata bahwa katanya survei mencatat 51,1% responden menyatakan percaya ijazah Jokowi. Sementara 21,0% responden menyatakan percaya ijazah Jokowi tidak asli atau palsu imbuhnya. Adapun 27,9% responden lainnya menyatakan tidak tahu atau merasa tidak memiliki cukup informasi, terang Riko. Nah, itu teman-teman tentang survei bagaimana ijazah Pak Jokowi ini. Ya, memang banyak yang katanya menurut survei ini yang masih percaya ijazah Pak Jokowi asli. Sedangkan yang masih mengatakan palsu hanya 21,0% dan 27% yang tidak memiliki informasi mengenai kasus ini. Keraguan atas ijazah Jokowi naik signifikan dalam 6 bulan. Riko menjelaskan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Juli 2025, terjadi pergeseran tren persepsi publik yang pada Juli 2025 tingkat kepercayaan publik terhadap keaslian ijazah Jokowi tercatat lebih tinggi, yakni 55,5%. Sementara itu responden yang meyakini ijazah Jokowi tidak hasil asli pada periode tersebut berada di angka 14,4% dan 30,1% menyatakan tidak tahu atau belum memiliki cukup informasi. Nah, kemudian dari perbandingan dua periode ini terlihat bahwa kepercayaan publik terhadap keaslian ijazah Jokowi mengalami penurunan sekitar 4,4%, jelas Riko. Nah, teman-teman, sementara keraguan dan ketidakpercayaan meningkat cukup signifikan dari 14,4% pada Juli 2025 menjadi 21,0% pada Januari 2026 tambahnya. Nah, menurut Riko, meningkatnya persentase publik yang meragukan keaslian ijazah Jokowi menunjukkan jika isu ini belum sepenuhnya mereda dan terus direproduksi di ruang publik digital. Ya, memang teman-teman, yang namanya saja kasus belum selesai, tentu akan dikonsumsi terus oleh publik. Makanya sangat penting sekali untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, cepat dalam penanganan sehingga tidak terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, faktor verifikasi institusional masih menjadi alasan utama bagi kelompok yang meyakini keaslian ijazah tersebut. Kemudian teman-teman, kita lihat di sini bahwa survei mencatat 9,7% responden yang percaya ijazah Jokowi asli, mendasarkan keyakinannya pada pernyataan UGM Gadjah Mada UGM yang telah melakukan verifikasi keaslian ijazah. Nah, penyebab kelompok tidak percaya terus tumbuh. Nah,
ini yang menyebabkan kelompok tidak percaya terus tumbuh. Di sisi lain, bagi responden yang percaya ijazah Jokowi tidak asli, alasannya terbesar yang muncul adalah persepsi jika tidak terdapat bukti keaslian ijazah yang dapat diakses atau yang diyakini publik, sebagaimana diungkapkan oleh 7,4% responden. Data tren ini menunjukkan bahwa narasi dan kontra narasi di media sosial memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan opini publik, ulas Riko. Tanpa komunikasi yang konsisten dan tuntas, isu semacam ini berpotensi terus memunculkan keraguan meskipun klarifikasi formal telah disampaikan imbunnya. Nah, kemudian median ini dilaksanakan pada 9 hingga 13 Januari 2026 melalui penyebaran kuesioner di media sosial. Responden merupakan pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas dengan distribusi sampel dilakukan secara proporsional di 38 provinsi Indonesia. Total responden terlibat dalam survei ini berjumlah 1.000 orang. Rincian survei persentase kepercayaan, ada 51,1% percaya ijazah Jokowi asli dan 21,0% yang percaya ijazah Jokowi tidak asli atau palsu. Alasan terbesar bagi yang percaya ijazah Jokowi asli ialah UGM sudah verifikasi keaslian ijazah 9,7%. Alasan terbesar bagi yang percaya ijazah Jokowi tidak asli ini ialah tidak ada bukti keaslian ijazah 7,4%. Analis kasus ijazah Jokowi fenomena yang tak elok. Nah, terpisah analis komunikasi politik Henry Satrio Hensa mengatakan bahwa kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sudah menjadi catatan sejarah Indonesia yang hingga kini masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Hensa mengatakan mau seperti apapun hasil dari kasus ijazah palsu ini, polemik tersebut tetap menjadi contoh catatan sejarah yang tidak elok. Nah, teman-teman, itulah mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, dan terus kita yang melihat perkembangan hal ini supaya kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana garis finish dari kasus ini.